Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen kualitas untuk mata kuliah manajemen kualitas dengan kode kuliah EBJ 3K4. Perkenalkan, saya dengan Hairani Ratnasari Siregar. Mengapa kita perlu mempelajari tentang kualitas atau manajemen kualitas? Ya, karena banyaknya tuntutan dari pemegang saham, biasanya semakin banyak ya, semakin waktu semakin bertambah ya, semakin nanti in the future di tahun yang akan datang mungkin akan semakin tinggi lagi ya. Persaingan semakin ketat karena efek globalisasi. Jadi kita sekarang persaingan nggak cuma antar daerah nasional, tapi sekarang sudah global ya. Margin keuntungan semakin kecil, kemudian Q adalah satu kunci persaingan di antara quality ya, cost, delivery, flexibility. Dan keinginan dari tuntutan konsumen juga semakin tinggi ya. Bisa bayangkan konsumen juga permintaannya semakin banyak, pemegang saham juga permintaannya semakin banyak ya. Dan ini kadang-kadang ya pekerja tidak mengetahui akibat kalau not doing things right ya. Nah, apa yang terjadi kalau not doing things right? Apalagi kalau di sini disebutnya uh, at the first time gitu ya. Apa masalahnya gitu ya. Nah, ini adalah efek domino ya dari not doing things right from the first time. Pertama adalah kira-kira biasanya di sini ongkos naik nih ya. Ongkos naik otomatis saat kita beli bahan baku naik, harga yang kita tetapkan untuk suatu produk jasa menjadi naik juga. Karena harganya naik, mungkin pesaing kita dengan produk jasa yang sama harganya lebih murah, permintaan untuk produk kita atau jasa kita akan turun. Ya, jika namanya permintaan turun, produksi juga akan turun. Jika produksi turun, laba akan turun, sehingga pendapatan turun. Ya, lama-lama kalau pendapatan turun, ya kita udah nggak bisa beli apapun. Ya, keinginan juga akan turun, sehingga kualitas hidup juga akan turun. Ya, nah pentingnya kualitas itu dapat dilihat dari dua sudut ya, dari manajemen operasional dan manajemen pemasaran ya. Nah, kalau manajemen operasional itu apa yang kita lihat gitu ya, sudut pandang dari operasional itu apa? Jadi salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan dan konsumen melebihi atau paling tidak sama dengan produk dari pesaing kita ya. Lalu kalau yang pemasaran itu bagaimana? Nah, kalau yang pemasaran ini adalah mutu produk merupakan salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran marketing mix ya, ada produk, ya ada harga, ada promosi, juga saluran distribusi yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar ya. Nah, definisi kualitas sendiri itu sangat banyak ya. Tiap ahli memiliki definisi kualitas yang berbeda. Bahkan di sini American Society for Quality dia bilang bahwa setiap orang memiliki definisinya sendiri gitu ya. Tapi dalam penggunaan teknis kualitas dapat memiliki dua arti, yaitu pertama karakteristik produk atau layanan yang bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang tersurat ataupun yang tersirat. Sedangkan yang kedua adalah produk atau jasa yang tidak memiliki kekurangan ya. Nah, sekarang lihat dari sini semua, dari ada Deming, ahlinya, ada Feigenbaum, ada Juran, ada Crosby, bahkan Carantiman memiliki definisi-definisi tentang kualitas yang berbeda, bahkan ada yang mirip satu sama yang lain ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa definisi kualitas juga bisa dilihat dari sisi pelanggan. Ya, ada tiga, ada value for price, ada support service, ada psychological criteria. Ya, nah kalau untuk value for price adalah kualitas didefinisikan dalam hal nilai produk atau jasa. Ya, di sini di mana produk yang jasa yang kita dapatkan itu sepadan, ya, sesuai dengan harga yang harus kita bayar. Ya, lalu untuk yang support services di sini adalah kualitas definisikan bahwa support yang harus diberikan ya kepada pelanggan setelah terjadi pembelian. Contoh kayak misalnya garansi ya. Lalu ada psychological kriteria. Di sini lebih ke suatu cara untuk mendefinisikan yang berfokus pada evaluasi penilaian barang ya tentang produk ya, keunggulannya dibanding dengan yang lain ya. Nah, ini adalah
Ketiga, definisi kualitas berbasis pelanggan. Nah, di slide ini kita dapat lihat sejarah kualitas ya berdasarkan Recruitment 2015 dari awal-awalnya itu tahun 1900-an ya, dimulai dari defisiensi produk ya, kita bisa melihat bahwa ada defisien produk ya menggunakan quality inspection sampai akhirnya menjadi quality control, kemudian quality assurance, lalu quality management, lalu 2000-an sudah masuk ke total quality management ya. Nah, tiga aspek kualitas dilihat dari pertama adalah desain, yang kedua adalah conformance, yang ketiga adalah performance ya. Bahwa quality of design di sini yang dimaksud adalah berdasarkan pada penggunaan riset pasar ya untuk mengidentifikasi karakteristik produk atau jasa yang berkonsentrasi berkualitas kepada pelanggan ya. Yang di sini dimulainya pasti dari R&D dulu ya, dari riset konsumen dulu, baru fokusnya adalah mengembangkan produk dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan ada trade-off dari biaya tertentu. Ya. Yang kedua adalah quality of conformance. Di sini menerjemahkan karakteristik berbasis pengguna dalam atribut produk yang dapat diidentifikasikan. Lalu yang performance adalah di sini adalah pengaturan proses ya manufaktur untuk apa? Untuk memastikan bahwa kualitas produk secara ketat ya memenuhi kriteria tertentu ya. Kemudian terdapat tiga level kualitas ya. Ada yang tingkat organisasi, ada tingkat proses, dan terakhir adalah tingkat pelaksana, di mana masing-masing tingkat ini akan saling mempengaruhi ya. Tingkat organisasi akan mengaruhi proses tingkat proses, di mana tingkat proses akan mempengaruhi dari tingkat pelaksana. Nah, apa yang terjadi di tingkat organisasi ya? Masalah kualitas biasanya berkisar pada pemenuhan persyaratan pelanggan eksternal. Ya, misalnya apakah produk layanan apa yang memenuhi harapan Anda? Di sini pertanyaannya ya, produk dan lain apa yang sesuai, yang tidak sesuai dengan harapan Anda, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sedangkan pada tingkat proses adalah di sini unit organisasi diklasifikasikan sebagai fungsi atau departemen seperti ya kayak seperti marketing, ya R&D, kemudian operasi, kemudian ada keuangan, kemudian ada penagihan, ada pembelian dan sebagainya. Di dalamnya itu aktivitas lintas fungsi biasanya ya. Lalu yang terakhir di sini adalah pelaksana. Jadi tingkat pelaksana ini standar untuk keluaran harus berdasarkan pada tingkat tingkat sebelum-sebelumnya ya. Jadi pada kualitas dan persyaratan layanan pelanggan berasal dari tingkat organisasi juga tingkat proses. Dan di sini pada tingkat pelaksana semua karyawan harus memahami kualitas yang ada pada tingkat tersebut ya. Nah, terdapat 5 paradigma kualitas ya. Pertama adalah paradigma custom craft quality ya, atau custom craft quality paradigm. Yang kedua adalah mass production sorting quality paradigm. Yang ketiga adalah statistical quality control paradigm. Kemudian ada TQM paradigm, dan terakhir ada technocraft quality paradigm. Ya, masing-masing memiliki fokusnya sendiri. Ya, pertama dari the customer craft paradigm. Jadi kita bisa dari kata-kata ini kita udah paham, oh maksudnya itu bahwa ini dilihat dari customer ya, bahwa produk atau jasa dibuat persis seperti apa yang diinginkan oleh konsumen ya. Fokusnya pada produk jasa dan kinerjanya relatif terhadap permintaan. Nah, sedangkan yang kedua adalah mass production and sorting quality paradigm. Di sini produk dirancang dan dibangun terlebih dahulu ya, baru setelahnya dicari pelanggan ya. Fokusnya di sini adalah tingkat produksi. Yang ketiga adalah SQC, di sini produk dirancang dan dibuat dan menggunakan teknik statistik ya, digunakan setelah pelanggan diakuisisi sehingga menghasilkan sangat sedikit produk cacat, sedikit pengerjaan ulang dari rework ya, dari produksi. Kemudian di sini biaya produksi biasanya rendah. Jadi ini lebih mirip dengan paradigma yang kedua, yaitu produksi massal, tapi fokusnya lebih ke proses produksi ya. Nah, yang keempat adalah di sini TQM paradigm ya. Pelanggan merupakan bagian dari fase definisi produk, penciptaan serta evaluasi kinerja. Jadi ini produk sama dengan paradigma produksi massal ya, hampir sama. Hasilnya adalah produk berkualitas tinggi tetapi memiliki biaya yang rendah, pengiriman lebih cepat,
dan peluang pengerjaan secara signifikan sangat berkurang, sehingga scrap produksi juga rendah. Jadi fokusnya lebih pada keterlibatan pelanggan dan pemasok di sini ya. Nah, yang terakhir adalah technocraft quality paradigm ya. Paradigma ini memerlukan fleksibilitas proses produk tingkat tinggi yang memungkinkan pelanggan mendapat apa yang mereka inginkan. Paradigma ini merupakan tingkatan terbaru dari kualitas yang berupaya meningkatkan kinerja, tapi juga sekaligus mengurangi waktu pengiriman. Jadi persyaratan dari paradigma ini adalah biasanya integrasi antara man, machine, and automation. Jadi antara manusia, mesin, dan otomatisasi. Ya, desain dan manufaktur dengan bantuan komputer sangat bermanfaat pada paradigma ini, di mana setiap unit dirancang dan dibangun berdasarkan kebutuhan pelanggan. Nah, lalu selesai dari pembahasan tentang kualitas, kita masuk ke siapa sih ahli-ahli dalam manajemen kualitas. Nah, ini ada beberapa ya, tidak semuanya masuk. Jadi ada Walter Ishworth yang paling terkenal untuk control chart-nya, kemudian Deming untuk PDCA atau Plan Do Check Action untuk quality management, kemudian Juran untuk trilogi kualitas, Crosby untuk zero defect or cost quality, Feigenbaum untuk TQC, Toru Ishikawa untuk SPC atau gugus kendali mutu, ya, kemudian Genichi Taguchi untuk loss function and robust design, Shigeru Singh untuk SMART dan 5S, ya, David Garvin untuk 8 dimension of quality. Nah, untuk semua orang yang ada di dalam guru-guru dalam quality ini akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih.